Oke, kita mulai. Semoga yang menjawab salam saya IP-nya di atas 3,5 ya. Amin. Senantiasa sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online. Insya Allah kita akan bertahap ya membuka perkuliahan di bulan Oktober. Nah, bertahap ya. Semoga kita bisa kembali normal dan mahasiswa tingkat 1 udah kangen kan ya ke kampus ya? Kangen nggak ke kampus ini teh? Enggak. Atau mau di rumah aja? Kangen, Bu. Oh, Pengen offline. Pengen kampus, Bu. Aja, Bu. pengen dapat uang jajan ya dari orang tua ya? Iya, Bu, nggak ada uang jajan. Bener banget, Bu. Atau pengen jajan micin-micin di kampus ya? Oke, deh saya review ya, Mas, dari minggu lalu sudah saya kirimkan juga videonya ya. Oke, yang pertama kita berbicara mengenai software ya. Oke, software terbagi menjadi berapa deh? Kalau yang sudah nonton harusnya tahu. Ada apa? Ada? 2. Sistem software, ya, saya singkat SW ya, sama application software. Ya, sip. Oke, Bintang. Sistem software terbagi menjadi berapa? Masih ingat? Atau ada yang bisa bantu, Ajeng? Atau Renaldi? Ada yang bisa bantu? Yesa? Saya, Bu. Ya, silakan Vicky ya. Sistem software terbagi menjadi? Ada 3 ya, Bu? Apa itu, Dek? Desktop, server, sama mobile. Oh, itu sistem operasi. Ya, Oh, iya. ya, nanti di bagian bawahnya. Sistem software dulu. Dibagi menjadi? Dua. Apa aja itu 2? Sistem operasi dan program utilitas. Oke, good job ya. Sistem operasi dan program utilitas atau utility ya. Nah, baru tadi yang jawaban Vicky. Sistem operasi terbagi menjadi 3 gitu ya. Ada yang desktop, server, sama apa? Mobile ya. Atau embed, berarti tertanam. Nah, seperti itu ya. Nah, yang sisi sebelah kanan sini, kanan saya itu dibagi menjadi 4, ya kan? Apa itu? Kategori home, ya, kategori personal, education, edukasi ya, gitu ya. Sorry, kok ini, bentar, ada yang salah. Ini saya hapus dulu ya. Oke, yang pertama kategori bisnis. Nah, bisnis dulu ya, biar enak. Yang kedua kategori graphic and multimedia. Nah, yang ketiga ini baru yang tadi, kategori home, personal, atau education. Nah, yang keempat adalah communication. Nah, gitu pembagiannya ya. Nah, yang ketiga ini, berarti yang ini itu sebenarnya gabungan. Gabungan antara bisnis dengan grafik and multimedia. Contohnya gini, di perusahaan pakai pengolah kata Word nggak? Pakai Bu, gitu ya. Oke, di kita kategori rumahan, boleh pakai nggak kategori rumahan? Boleh dong. Ya, berarti seperti itu. Contoh yang kedua, graphic and multimedia. Di sini misalnya editing video, Bu, di perusahaan-perusahaan. Oke, kita boleh pakai? Boleh. Berarti di sini ya kategori pertama dan kedua itu sebagian ada juga yang masuk ke dalam kategori ketiga. Gitu ya. Jadi kurang lebih ya resume dari materi yang minggu lalu. Nah, sistem operasi sendiri masih ingat dia berfungsi sebagai apa, Dek? Saya taruh sini ya. Dia sebagai seorang manajer, kemarin kalau nonton videonya ya, mengelola, mengatur, dan seterusnya. Yang kedua, dia juga sebagai seorang sutradara. Sutradara apa fungsinya?
Apa, saudara? Mengatur supaya sesuai Mengatur? dengan skenario. Ya, pemainnya sesuai dengan skenario. Ya, sama. Gitu ya. Jadi di sini mengatur semua komponen-komponennya supaya sesuai dengan tasknya. Gitu ya. Yang ketiga, dia juga sebagai seorang apa? Ada yang masih ingat mungkin? Pramusaji. Pramusaji. Ya, nada. Kalau pramusaji atau pelayan restoran itu kan dia menghubungkan antara tamu dengan dapur ya. Nah, kalau sistem operasi dia menghubungkan antara apa dengan apa? Kalau sistem operasi dia menghubungkan apa dengan apa? Sistem tentang Ibu pedes-pedes nggak? Agak. Agak ya, maaf ya. Ya udah. Dari software sama si ini apa namanya? Sistem operasinya. Bukan software, user berarti orangnya dengan hardware. Operasinya. Iya, gitu ya. Oke. Ini saya ini aja ya. Review aja ya karena harusnya kemarin sudah kalian baca. Nah, di sini dia fungsinya tadi ya mengkoordinasikan. Nah, fungsinya apa, Bu? Banyak di sini fungsinya, ya. Kalau kalian perhatikan, dia memulai gitu ya. Start and shut down computer and mobile device. Menyediakan user interface. Ini fungsi dari sistem operasi. Memanage program, mengatur ya, mengelola. Kemudian mengelola memori, mengkoordinasikan pekerjaan, update sistem operating sistemnya gitu ya. Kemudian saya ke atas dulu ini. Menyediakan fitur untuk pengelolaan manajemen file gitu ya. Membangkitkan koneksi internet, memonitor performance, mengkonfigurasikan peralatan, mengatur jaringan gitu ya, kemudian keamanan. Ini fungsi-fungsinya ya. Oke. Ini ya. Nah, ada istilah sleep sama hibernate. Nah, ini kalian perhatikan ya. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau yang sleep ya dia menyimpan program yang jalan gitu ya di RAM. Ini kata kuncinya. User interface kayak gini ya, antar muka pengguna. Kalau menggunakan Windows gimana? Dia umumnya adalah GUI, Graphical User Interface. Nah, seperti ini. Ya. Kalau misalnya Linux itu ada yang GUI, ada yang command line. Kalau GUI ya dia icon-icon kita klik gitu ya. Ini untuk yang command line baris-baris perintah. Jadi kita memasukkan inputnya gitu ya, datanya menggunakan keyword. Menggunakan keyboard ya. Ini ya. Nah, ada istilah foreground sama background. Coba ada yang masih ingat nggak? Siapa ini? Dini? Ada yang masih ingat Dini? Kalau foreground adalah apa? Oh. Ya, silakan. Apa bedanya foreground sama background? Kalau foreground adalah aplikasi yang ditampilkan yang sedang kita gunakan. Kalau background adalah aplikasi yang berjalan di latar belakang. Ya, jadi kalau misalkan gini nih, saya sedang buka ini PowerPoint. Saya buka PowerPoint, Notepad, Media Player, Dreamweaver gitu ya, Adobe Premiere, wah banyak. Nah, yang sedang saya gunakan PPT. Maka PPT disebut sebagai foreground. Sedangkan yang di belakangnya terbuku tapi tidak sedang aktif kita gunakan. Itu namanya background ya. Oke. Nah, ini ya ada istilah spooling. Jadi spooling itu kalau kita sistem operasi itu bisa tahu deh pekerjaan mana dulu yang akan dieksekusi. Ya, ini contohnya ketika kalian punya printer gitu ya, mau cetak, ini dokumennya banyak. Ngantri nih, ya. Ngantri di antriannya ya, queue-nya. Nah, dia tahu mana dulu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Oke. Driver ini program kecil ya yang mengatakan bagaimana nih sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat tertentu. Kalau plug and play, dia otomatis mengkonfigurasi ya peralatan baru ketika kita menginstalnya atau connect
ke peralatan tersebut. Fungsi yang berikutnya memonitor performance, kita bisa cek misalnya prosesornya sudah tergunakan berapa, memorinya gitu ya. Nah, fungsi berikutnya membantu koneksi internet. Jadi kalau kalian punya komputer, nggak ada sistem operasinya, bisa digunakan nggak? Bisa digunakan? Nggak bisa, ya nggak bisa. Oke, berikutnya menyediakan automatic update ya. Kalau lagi asik-asik ngetik, tiba-tiba muncul tuh apa? Reminder ya, message, oh mau update apa software tertentu gitu ya. Nah, kemudian ini berikutnya, sistem operasi itu juga menyediakan tools ya, atau kalau kita bilang tadi program utility-nya. Nah, contohnya kayak gimana, Bu? Ya ini file manager. Kalian pernah pakai Windows Explorer ya buat memanage file. Masuknya ke sini. Untuk pencarian, image viewer, uninstaller, disk cleanup, backup, maintenance, compression kalian pakai WinZip, WinRAR, nah screensaver, disk defragmented. Nanti saya jelaskan ya di bagian berikutnya. Oke, atau singkat aja ya. Contohnya gini deh. Kalau disk cleanup ini membersihkan file-file yang memang sudah nggak diperlukan lagi ya sama si komputer. Disk defragmented itu gini. Misalnya siapa ya? Adri. Nah, misalnya Adri ini punya lemari baju. Kadang-kala nyimpennya rapi, Bu, gitu ya, sesuai dengan kotak-kotaknya. Ada baju rumah, ada baju ke kampus dan seterusnya. Ini sama dengan hard disk seperti ini ya. Nah, dia bentuknya track, dibagi menjadi sektor-sektor. Jadi kayak gini. Nah, kadang-kala Adri itu saking buru-burunya meletakkan bajunya ngasal, maksudnya langsung ditumpuk, yang penting masuk ke lemari. Nah, ini sama ya. Di hard disk itu kadang gini deh, ini masukkan track berapa, sektor berapa, gitu ya. Nah, terus kadang ini kita hapus lagi gitu kan. Ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi loncat-loncat posisinya. Tidak rapi. Sehingga kita perlu melakukan defragment. Apa itu? Mereorganisasi file. Sehingga apa? Aksesnya lebih cepat. Nah, sama kalau punya lemari tadi, dirapikan kembali supaya pada saat proses pencarian lebih mudah, gitu ya. Oke. Berikutnya dia juga menyediakan untuk keamanan ya, username password gitu. Nah, password itu biasakan kombinasi ya, uppercase, lowercase, simbol, karakter yang memang semuanya. Tidak hanya karakter yang sifatnya lowercase, kecil semua. Misalnya namanya, passwordnya ya, Muhammad Syarif Hidayatullah bin siapa, panjang sih panjang. Tapi gitu ya, isinya huruf semua, itu gampang dibobolnya, gitu ya. Saya pernah bobol password, wah jadi ngomong ya. Pakai yang namanya AOPR, Advanced Office Password Recovery. Saya pernah waktu itu lupa password. Saya pakai ini sekitar nggak nyampe, cuma berapa detik gitu ya, itu langsung kedetek passwordnya apa. Dia polanya kombinasi semua karakter yang ada. Sehingga kemungkinannya kan kalau cuman karakter kan gampang ya, mudah ditebak. Tapi kalau sudah kombinasi banyak itu agak susah gitu. Sehingga dengan adanya ini kalian harus sudah mulai mengganti ya. Kalau misalnya password yang masih sederhana, nggak apa-apa alay sedikit. Misalnya 1P8 dolar dan seterusnya gitu ya. Itu lebih aman sebenarnya. Oke, tadi ini yang dibahas sebelumnya ya, ada 3 kategori, desktop, server, sama mobile. Ini jenisnya ya, ada Mac, ada Windows, kalian sudah bisa baca ya. Nah, kemudian ya mobile ya, Android, iOS, gitu ya, Windows. Oke, ini materi resumenya, kita lanjutkan ke yang application program ya. Tadi sistem software masingnya dibagi menjadi 2. Software dibagi menjadi 2. Ada sistem software sama application software ya. Nah, ini. Nah, ya. Intinya apa, Bu? Software yang sudah siap pakai. Gitu ya, software yang kita sebagai usernya itu udah tinggal pakai lah, Bu. Contohnya paling mudah. Kalian kalau foto, zaman saya kuliah dulu deh, kalau foto ada jerawatnya gitu ya.
saya harus pakai Photoshop ya. Saya harus stem kulit saya, ditempelin ke jerawatnya supaya mulus kulitnya. Kalau sekarang pakai Beauty Plus, Make Up Plus, tring langsung jadi cantik. Kayaknya nggak usah ke salon ya. Atau mungkin yang laki-laki mau kelihatan maco, ditinggikan badannya gitu ya, bisa pakai si merah gitu ya. Atau mungkin banyak lah ya sekarang aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan. Bahkan sekarang ada apa? Penipuan publik ya jadinya ya. Kok di sosmed kayaknya cakep-cakep gitu ya. Pas lihat kok beda ya Bu ya. Oke. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jenisnya gitu ya, variasinya ada macam-macam, retail, custom, web app gitu ya. Saya membuat aplikasi penerjemah bayi. Berarti masuknya ke custom. Dirancang gitu ya, khusus untuk keperluan orang tua baru apalagi ya yang baru punya baby, supaya tahu nih apa sih arti dari tangisan bayinya. Karena memang di Indonesia ini masih jarang orang yang bisa mengenali ya atau mengidentifikasi tangisan bayi. Itu saya buatnya berdasarkan pengenalan suara, voice. Sama lah. Kalau kalian punya teman dekat gitu ya, dia nelpon kalian, dianya nggak usah ngomong siapa namanya udah ketahuan. Oh si A ya, gitu ya. Oh si B ya. Ya sama dengan komputer ketika diberi pembelajaran gitu ya, di training ini loh bayi nangis lapar kayak gini, bayi nangis ngantuk kayak gini, gitu ya. Nanti ketika ada suara baru, dia akan dilakukan pemodelan, dihitung jarak terdekatnya sama yang mana, gitu ya. Oke. Ada yang shareware, freeware, open source gitu ya, public domain. Word itu kan license ya, artinya ya kita harusnya bayar kalau misalkan mau menggunakan. Kalau yang free apa Bu yang open source? Mungkin pernah kenal ya dengan Open Office Writer. Nah, gitu ya. Nanti untuk software kita gunakan kebanyakan yang free ya, terutama nanti untuk informatika yang lebih ke arah pemrograman gitu ya. Kita menggunakan yang free, misalkan database-nya, DBMS-nya kita bisa menggunakan Postgre gitu ya. Bahasa pemrogramannya bisa pakai PHP kayak gitu. Oke, ini untuk yang kategori pertama tadi ya, kategori bisnis. Nah, ini tadi di awal ada pembagiannya. Nah, untuk yang kategori bisnis, ini boleh dikasih nama sebagai productivity application. Jadi membantu kita ya untuk menjadikan kita lebih efektif dan efisien ya di pekerjaan, di sekolah, di rumah. Itu mulai dari apa, Bu? Pengolah kata, word processing sampai ke enterprise computing ya. Contohnya, nah ini kita kalau misalkan menggunakan aplikasi ini bisa mulai dari create project, edit, format, save, sampai distribusi. Nah ini word processing, mengizinkan user untuk membuat ya dan memanipulasi dokumen. Gitu. Presentation software, nanti kita ada presentasi ada ya, bagaimana membuat, kalau sekarang mah gampang ya, pakai apa biasanya? Mungkin saya ini. Pakai apa? Pernah pakai Slide Go? Halo? Belum. Pernah. Oh, belum. Oke, saya ini slide PPT-nya saya ada yang berbayar ya. Jadi maksudnya beli gitu ya. Kalau yang free, ini pakai akun yang ini free. Ini ya. Kalau kalian nggak usah bayar nggak apa-apa, di sini aja bisa pakai yang free. Nah, itu tinggal download aja deh template-nya. Kalian mau cari template apa gitu ya. Di sini sudah ada banyak banget gitu ya. Misalnya saya pilih yang mana ya. Nah, ini kalau premium saya bisa gunakan untuk akun yang satu lagi ya. Tadi ya, ini saya pakai yang biasa aja deh. Misalnya di bidang apa ya? Teknologi. Anak-anak ini banyak banget nanti ya, tinggal kita pakai. Atau yang anak-anak deh, kids. Ini ada 138 ya, banyak banget. Nah, ini contohnya ya Dek ya. Kita klik aja.
Nah, ini nanti udah ada template-nya. Tinggal kita pakai gitu. Tinggal kita klik aja di sini, nanti kita download ya. Udah. Tinggal kita ganti teksnya. Itu lebih enak. Ini salah satunya. Ada yang lain nggak Bu? Banyak. Misalkan Freezy, kemudian nanti ingat ke saya ya kalau mau saya share. Freezy, kemudian kalau mau cari gambar di Freepik. Kalau untuk warna bisa di Adobe Color ya, kombinasi warna. Kalau kalian memang belum pandai memadu padakan warna gitu ya, saya suka pakainya di sini. Ini kan sudah teruji ya, sudah terverifikasi gitu loh. Jadi saya suka pakainya yang di sini. Misalkan kalau merah cocoknya sama apa ya Bu ya? Ini ada trennya. Nah, tinggal pakai di sini aja. Nah, ini kok agak lama ya. Misalkan mau yang colorful, mau yang lingkupnya agak ke lingkungan gitu ya, ke tanah. Nanti di sini dikasih tahu. Nah, ini warna-warnanya ya. Nanti tinggal diatur aja atau dicek ya RGB-nya berapa gitu. Ini bagus kombinasi warnanya ya. Oke. Lanjut ya ke sini ya. Nah, PowerPoint hanya poin-poinnya aja. Jadi kesalahan besar kalau kalian punya PowerPoint terus makalahnya, paragrafnya di-copy ke sini, semuanya panjang. Ini kesalahan besar. Buat poin-poinnya apa gitu. Karena kan namanya juga PowerPoint ya. Berarti hanya membantu kita pada saat kita menyampaikan materi. Tidak plek-ketiplek persis sama dengan makalah, dengan paper gitu ya. Oke, seperti software nanti kita kerjakan di praktikum ya. Mengizinkan user untuk kita mengolah angka gitu ya, bentuknya kolom dan baris. Database ini kumpulan data. Kalau kalian pakai aplikasi Grab, Gojek, Traveloka, Tiket.com dan seterusnya ya, kita bisa melakukan pencarian atau paling gampang search engine lah, mencari misalnya pesawat Sukhoi. Nah, gitu ya, muncul tuh. Itu kan ada database-nya berarti atau ke Gramedia, mencari buku tentang akuntansi, mencari buku tentang pemrograman web, muncul tuh. Kalian atau berdasarkan judul, berdasarkan pengarang, berdasarkan penerbit. Nah, gitu ya. Inti dari database itu adalah sebenarnya ini. Information retrieval, temu kembali informasi. Ya. Nah, search engine Google itu kan intinya dia menyimpan data untuk apa ya, digunakan kembali gitu ya. Nanti kita banyak sebenarnya contoh DBMS ya. Database DBMS, database management system. Ada Oracle. Ada yang tahu mungkin kalau di Office ada Access ya. Kalau akuntansi mungkin Mayo, Dea gitu ya. Ya sorry, ini bukan database, ini aplikasi yang ada database-nya gitu ya. Mungkin yang dulu kita belajar laporan apa rugi laba gitu ya, modal dan seterusnya itu pakai buku besar ya, dengan komputer lebih mudah gitu. Note taking software ini untuk memberikan catatan ya di sini. Jadi lebih enak ya ketika ada aplikasinya, kita tinggal kayak nulis biasa gitu. Calendar and contact management software. Nah, ini kalau kalian pakai Zoom di kampus gitu ya. Kalian bisa langsung embed ya, di-create, masukkan ke Google Calendar kita. Jadi ketika ada janji gitu ya, rapat atau apa, diingatkan gitu ya sama aplikasinya, nih loh ada janji kerjain tugas kelompok misalnya gitu ya. Nah, software suite saya tanya nih. Oke. Siapa ya? Samuel pernah lihat Office, Microsoft Office itu isinya apa aja ya? Microsoft Office. Ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook, dan lain-lain, Bu. Nah, oke, itu namanya software suite. Jadi software yang sudah dikemas dalam satu paket, gitu ya. Jadi macam-macamnya banyak. Nah, ya. Oke, berikutnya ada project management software. Nah, ini biasanya digunakan untuk buat project ya, mulai dari perencanaan, penjadwalan, tracking, analisis, kemudian resource sampai cost. Contohnya gini, saya bangun rumah, saya cuma punya tukang 4, saya mau beres rumahnya 6 bulan. Nah, nanti softwarenya akan ngasih tahu, kurangkah, lebihkah, harganya kira-kira
kisarannya seperti apa. Kalau ada critical task, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kritis gitu ya, perlu nambah tukang nggak kayak gitu ya, softwarenya keren. Kalian bisa menggunakan Microsoft Project. Ya. Microsoft Project. Oke, accounting software ya, membantu kita ya mengelola ya transaksi-transaksi yang terkait keuangan. Oke, ini personal finance ya, kemudian legal software, tax preparation, management software ya untuk share dokumen juga termasuk ke productivity application. Nah ini semua ada di perusahaan ya, mulai dari HRD, accounting, engineering sampai ke bagian IT. Gitu. Kategori kedua sekarang, graphic and media software. Nah di sini ada yang mungkin kenal kalian ya, AutoCAD pernah dengar nggak? AutoCAD yang ori itu harganya bisa 150 jutaan ya. Bukan harganya 25.000 ya. Nah, desktop public software, paint or image editing software. Nah, ini kalian bisa pakai mungkin Photoshop. Kalau sekarang mungkin gampang ya kalau di mobile itu aplikasi kita apa contohnya untuk ngedit image, Snapseed, apalagi PixArt, Lightroom, InShot, terus kalau mau ngedit video, nah ini jagonya anak-anaknya, KineMaster. Terus apa lagi? VN, Bu. VN, Bu. VN. Terus apa lagi? Light motion, Bu. Light motion. Terus, Lumora, Bu. wah ini udah ya. Video apapun diedit gitu ya, digantilah audionya. Nah ini sama nanti bisa edit untuk audio ya. Misalkan pas kita rekaman, tiba-tiba ada suara masuk Bu gitu ya, batuk. Nah ini bisa kita remove kan ya, kita hapus gitu. Multimedia authoring software, website, media player, disk burning software, ini semuanya masuk ke kategori yang kedua, graphic and media software ya. Yang ketiga tadi ya kategori personal, lifestyle. Misalkan Bu saya ingin sehat, wah ada aplikasinya. Apa fashion, keuangan ada ya, medical application ya. Entertainment, kemudian aplikasi convenience education. Ini masuknya ke personal interest application dan tambahnya tadi kategori yang atas tadi juga bisa masuk ke kategori ini. Ya. Oke, yang keempat communication application buat komunikasi, chat, online discussion, internet phone, video conference, gitu ya. Kayak gini kita termasuk ya sebagai communication application. Nah. Berikutnya tadi yang saya jelaskan untuk utility ya. Tadi kan di sistem operasi ada salah satunya tuh. Nah ini ya. Untuk keamanan ada personal firewall. Firewall itu bentuknya bisa software dan atau hardware. Gitu ya. Melindungi komputer kita dari gangguan, dari serangan. Antivirus. Nah yang terbaik apa antivirusnya? Yang selalu di-update. Ya, percuma kalau punya banyak tapi nggak diupdate ya. Nah, terkadang kalau kita sedang connect ke internet ya, itu ada adware. Adware itu kayak iklan-iklan pop up nggak jelas lah ya, kadang mengganggu kita. Atau gimana? Nah, ini ya adware. Atau ada juga spyware, ini tipe program yang ditempatkan di komputer kita gitu ya. Tujuannya untuk nge-get atau collect untuk mengumpulkan informasi kita. Biasanya sih orang yang dituju nggak tahu gitu. Jadi hati-hati. Ya, gimana Bu cara untuk penanganannya? Kalian bisa pasang ya spyware remover atau adware remover gitu. Oke, berikutnya ada anti spam programs, web filtering, phishing, pop up dan pop under ya. Oke, ini yang tadi ya. Ada file manager, ini termasuk program utilitas ya. Membantu kita untuk mengelola file, create new folder gitu ya, atau mungkin cut, copy, paste. Gitu. Pencarian ya, search tool, image viewer, uninstaller, disk cleanup gitu ya. Ini untuk tools untuk apa? Menghapus ya file yang sudah nggak diperlukan kembali. Tadi ini sudah ya, disk fragmenter intinya adalah mereorganisasi file. Untuk apa Bu? Tadi supaya lebih cepat ya, dan bekerjanya ya otomatis kalau dia sudah rapi ya cepat juga gitu aksesnya.
Oke, ada screensaver ya, file compression, zip, WinRAR, maintenance, backup, restore tool. Itu beberapa aplikasi yang terkait. Nah, ya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan diskusi dulu. Ada? Cukup? Ibu Kalau izin cukup- bertanya, Oh iya, boleh, silakan. kan tadi ada disk defragmenter. Nah, Ya, kalau itu kan untuk hard disk, kalau di SSD itu ada gak, Bu? prinsipnya sama, Dek. Ini saya bisa, ada yang komputernya, ada yang pakai SSD, bisa di-share, nanti diklik kanan properties. Ada yang saat ini. Ini kebetulan saya lagi ada yang pakai hard disk ini, maksudnya bukan. Ada, Bu. Nah, coba bisa di-share screen, Kak? Boleh, boleh. Boleh. Ke properties. Dibuka dulu Windows Explorer-nya. Ya, buka Explorer-nya. Atau di sini aja, yang ini aja juga bisa deh. Nih. Ini aja ya. Ya, Windows Explorer. Oke. Ini aja dibuka deh. Oh, Nah, mana? ini Ya, coba dibuka, klik kanan, properties, ya. Coba ke tools. Ya. Ini ada optimize the fragment. Nah, ya. Sama ya deh ya prinsipnya ya. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Ya, nanti di situ caranya. Klik kanan gitu ya. Tadi di screen up pun ada kan ya? Klik kanan, properties. Nah, kalian cek di situ ada di screen up, ada the fragmented dan seterusnya. The fragment sama dengan optimize ya. Oke, ada lagi? Bu. Siapa? Dava, silakan. Ya. Tadi kan kata Ibu spyware bisa dihapus pakai itu yang spyware spyware itu menghapus itu. Remover. Ya, spyware remover. Bisa nggak Bu kalau dihapusnya dengan cara di reset? Apa device-nya di reset? Bisa juga sebenarnya, tapi khawatirnya masih ada apa ya, file-file atau sesuatu yang masih kalau kita bilang mah ada sisa-sisanya lah gitu loh. Oh. Gitu. Saya khawatirnya seperti itu. Amannya sih pakai spyware remover gitu amannya. Oh ya, baik Bu, makasih. Sami-sami. Ada lagi sebelum kita ke praktikum? Hari ini praktikumnya terkait ini ya. Word untuk yang references ya. Coba saya cek dulu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita lanjutkan ya. Oke, saya buka modulnya. Oke, tulis di kolom chat. Ada yang sudah pernah membuat daftar isi otomatis nggak? Nah, tulis di kolom chat. Nggak pakai manual ya, misalnya 1 10 gitu ya. Oh, sudah Bu. Oke, silakan tulis dulu di kolom chat. Ada? Wah, kalau udah semua mah tinggal tugas ya. Terus sudah tapi gagal. Terus yang kedua pertanyaannya, pernah nggak kalian melihat buku itu kan halamannya ada I2, I3 gitu ya, 4, 5 gitu, angka Romawi. Terus dikombinasikan dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada nggak yang berhasil membuat section seperti itu? Ada? Halo? Ada nggak? Ada Bu. Oke, gagal. Oke. Berarti ada yang gagal ya. Oke, saya jelaskan ya Dea. Untuk yang hari ini materinya harusnya gambar, shape, sama references ya. Oke, modulnya sudah kalian download semua kan ya? Halo?
Sudah, Bu. Ya, Ibu. Ya. Saya buat sini ya, Dek ya. Oke, semoga sudah terlihat untuk materinya. Tolong diperhatikan ya, karena kalian akan mengumpulkan tugas ya hari ini untuk yang praktikumnya. Oke. Kenapa nih? Oke ya. Nah, Dek, ini sekalian nyambung ya. Nyambung dengan materi references. Oke. Biasanya kalau kita membuat laporan atau makalah atau paper gitu ya, misalkan tulis di sini ya. Coba perhatikan dulu. Tugas misalnya ya. Aplikasi komputer. Nah, kayak gitu ya. Ini cover, Bu. Oke. Ini cover. Diperhatikan dulu ya. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, di sini ada logo IPB ya. Ini anggap logo IPB. Terus di bawahnya ada disusun oleh gitu ya. Oke. Coba perhatikan dulu, ini ada logo IPB. Nah, terus ini misalnya disusun oleh nama saya ya. Sama NIM-nya. Misalnya tuh saya nggak hafal ini BIM kalian ya. Saya pakai NIM saya aja ya, ini ngasal ya. Oke, misalkan program studinya manajemen informatika sekolah vokasi IPB gitu ya. Oke, yuk perhatikan. Bu, kalau kalian punya dokumen seperti ini, coba diperhatikan. Saya double di sini, saya klik di area luar sini, klik. Itu artinya ngeblok baris. Kalau 2 itu ngeblok paragraf. Kalau 3 itu 2, 3 itu ngeblok semuanya sama dengan Ctrl A gitu ya. Ini garisnya masih ingat ya, untuk menampilkannya kalian bisa ke option ya, file, kemudian ke more, kemudian ke option. Nah, masih ingat di mana? Kalian bisa ke apa? Advance ya. Advance, kemudian dicentang bagian text boundariesnya. Ini dicentang supaya nanti ada garisnya, gitu ya. Oke. Sekarang saya akan membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar otomatis, gitu ya. Oke, sudah kelihatan semuanya di sini? Oh, kecilan. Nah, sudah kelihatan deh halaman pertama apa ini cover ya? Iya, Bu. Ya. Nanti ini dirapikan sendiri ya. Bu, saya maunya uppercase semua. Oke, boleh. Berarti tinggal dipilih di sini ya. Ininya pilih uppercase. Nah, gitu ya. Spasinya boleh diatur di sini. Mungkin sudah ya pertemuan minggu lalu. Saya atur spasinya adalah single. Nah, tinggal diatur aja di sini ya. Oke. Nah, dah. Oke, sekarang saya akan kasih kalian apa ya, template ya untuk Word-nya. Jadi nanti ada cover, ada kata pengantar gitu ya. Biar nanti kita punya halaman I1, I2 gitu ya. Oke, biar enak melihatnya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Oke, yuk kalian perhatikan dulu semuanya ke layar. Oke.
Nah, ini ya. Halaman 1 nanti cover ya. Ini enggak ada halamannya. Berarti halamannya no ya. Enggak ada. Nah, ya. Terus ini ada kata pengantar. Sekarang gini ya. Kata pengantar itu, Bu, saya maunya halamannya I gitu ya. Kemudian setelah kata pengantar, Bu, ini ada lembar pengesahan. Misalnya ini contoh aja ya deh, atau jangan lembar pengesahan deh. Daftar isi aja deh langsung. Daftar isi. Ini halamannya I2. Di halaman ketiga, ini gini ya, biar kalian nggak bingung. Ini ada daftar tabel sama atau daftar gambar. Ini halamannya I3. Ini nomornya 3. Di halaman keempat, ini babnya. Bab 1, pendahuluan. Gitu ya. Ini halaman 4. Bab 4 ini, bab 1 ini nanti ada 2 halaman, Bu. Oke, ini bagian dari pendahuluan. Nah, ya. Kemudian saya tulis lagi di bawahnya, biar enak. Kalau ke sana nanti tidak kelihatan ya. Ini halaman 6 berarti 6, 7, 8, 9, 10. Di halaman 6, ini nanti ada bab 2 lah ya, paling gampang ya. Bab 2 misalnya apa? Pembahasan. Nah, ini isinya. Misalnya di halaman 7 itu nanti ada 2.1 apa misalnya analisis. Nanti di sini ada 22, ada desain. Misalkan gitu ya. Nah, terus dia punya anak lagi, Bu, di sini. Di halaman ke-8-nya 221 gitu ya, misalnya apa perancangan atau boleh deh desain antarmuka, desain input gitu ya misalnya, atau desain masukan sama desain keluaran. Nah, udah gini aja paling simpel ya, desain output. Nah, terus yang di bab 3 berarti di sini bab 3 itu simpulan, Bu. Nah, simpulan di sini nanti ada simpulan babnya ya, kemudian saran. Nah, ini yang akan kita buat ya. Dek, kalian perhatikan modul yang di Applikom itu. Nah, ini ya contohnya saya buka. Halamannya sesuai ya. Contohnya gini. Ini cover. Cover ini enggak ada nomor halamannya. Nanti kalian bisa cek ya. Kemudian pada saat kita masuk ke halaman berikutnya, nah ini ya kita tarik ke bawah. Ini daftar isi ya, nanti halamannya I, gitu kan. Nah, kemudian Windows Explorer. Nah, satu, kalian perhatikan di sini ada suatu hierarki. Nah, kita bilangnya paling gampang orang tua bab, anak bab, cucu bab gitu aja ya, paling gampang. Nih di sini. Kalau bab 1 Windows ini sebagai orang tua bab, maka satu-satu ini namanya adalah anak bab atau heading 2, heading 1, heading 2, heading 3 gitu ya. Nah, yang 111 cucu bab, heading 3 gitu ya. Nah, di sini kalau saya klik, enaknya kalau pakai references ya, diklik, dia akan menuju gitu ya. Menuju halaman tersebut. Klik, ada icon tangan menuju ke sini. Gitu. Itu enaknya ya. Bagaimana cara buatnya? Oke. Tadi sampai sini ada ya. Kita lihat pola yang ada di Excel tadi. Halaman 1 cover, Bu. Oke. Berarti halaman kedua apa, Dek? Apa halaman kedua? Kata pengantar. Berarti di sini saya tulis kata pengantar. Ini kalian bisa tulis sendiri ya, misalnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bla 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 gitu ya. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselesaikannya apa laporan bla 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 gitu ya. Dah. Oke, halaman ketiga. Oke. Nah,
Apa deh tadi halaman ketiga? Kalau kita Daftar lihat, isi. Daftar isi, Bu. Isi, Bu. oke, daftar isi. Daftar isi. Ya. Terus saya enter lagi ya. Di halaman keempat. Nah, di sini ya. Ini ada daftar tabel dan daftar gambar, gitu kan ya? Ya, sepakat? Nah, sekarang halaman keempat. Halaman keempat apa? Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Oke, kita buat rumah-rumahnya dulu deh ya. Oke, nah Dek, nanti ingat gini aja. Kalau kalian masih ingat ya, pada saat membuat apa itu? Penomoran, itu bisa pakai multi level list kan ya? Ya, multi level list gitu. Nanti di daftar isi juga bisa kita buat level listnya ya. Oke. Nah, terus di halaman berikutnya masih pendahuluan ya? Ya kan? Iya, Ibu. Nah, masih pendahuluan Bu di sini. Oke. Berarti sekarang di halaman ke berapa? Halaman berapa? 6. 6. Ya, halaman 6. Bab 2 Bab pembahasan. 2 pembahasan. Oke, berarti di sini ya nih ada halamannya ya di sini. Pembahasan. Oke, kita tuliskan dulu bab 2 pembahasan. Nah, di pembahasan sini nanti ada apa, Dek? Ada analisis sama desain gitu kan ya? Oke. Iya, Bu. Bolehlah di sini ya. 21 analisis, Bu. Nanti ini isinya bla bla bla. Sorry. 21 gitu ya, sama desain. Nanti ini nggak diketik manual ya dia. Ini hanya contoh, maksudnya supaya tahu hierarkinya aja ya. Oke, lanjut ya. Yang halaman ke-7 apa itu tadi? 221 ya? Ya. Desain Iya, Ibu. input ya, sama desain output atau keluaran ya, misalnya gitu. Kalau input harus dimiringkan gitu. Tapi kalau kalian nanti pakai desain masukan gitu ya, ini nggak usah dimiringkan. Desain masukan, desain keluaran. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian sekarang halaman ke kok ini 7 ya? Oh iya, ke-8. Benar ya? Ke-8. Ada yang kelewat, Kade? Ini sekarang halaman berapa? Di pembahasannya tadi seharusnya halaman ke-7. Oh, sebentar. Pembahasannya. Nah, yang ini analisis tadi. Oh iya, benar-benar. Iya, benar. Iya, harusnya Enter halaman ya. ke-7. Iya, saya enter ya. Biar sama kayak yang tadi. Oke. Saya enter pembahasannya. Udah ya. Bahasan. Ini apa nih kok ada 2? Nyempil ya. Masukkan. Oke, lanjut ke yang ketiga ya, yaitu bab 3 simpulan. Oke. Bab 3 simpulan. Ya, oke. Ini nanti ada Bu 31. Apa itu? Simpulan. Simpulan, terus yang bab 2-nya sama. Ya. Oke, ini contoh ya, Dek ya. Saya kopas nilai dari sini. Ini contoh aja. Biar ada teksnya lah ya. Nah, contohnya ya. Nah, sekarang untuk membuat daftar isi otomatis gitu ya. Itu caranya gini. Prinsipnya ada heading. Jadi ya, daftar isi otomatis. Nah, ya, daftar isi otomatis itu harus ada heading. Sedangkan daftar tabel atau daftar gambar gitu ya, nantinya ini harus ada caption. Itu prinsipnya ya. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan ya, mengerjakan yang ini. Nah, kalian harus tahu nih, mana yang sebagai anak bab, cucu bab, atau heading 1, heading 2, heading 3 ya.
Oke, kita buat sekarang yang di sini. Bu, cover ini nggak ada headingnya. Oke, nggak masalah. Berarti kita buat yang ini ya. Kata pengantar, ini kita blok D. Di atas, ini ada style. Nah, kalian pilih ini ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Kalian pilih aja yang sini. Heading 1. Wah, Bu, heading 1 kok warnanya biru ya? Dia rata kiri gitu kan. Nah, nanti kita ubah. Oke. Nah, di sini kita caranya gini deh. Heading satunya kalian klik kanan. Jangan klik kiri ya, klik kanan. Nanti ada modify. Kalian pilih modify. Nah, gitu. Nah, ini tinggal dipilih aja. Warnanya misalkan hitam, Bu. Oke, maunya 14 cukup, Bu, gitu ya. Terus tadi apa font size-nya? Calibri ya, Calibri. Saya mau ke tengah, Bu. Klik ada di sini. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kita polanya setiap heading 1 seperti itu, gitu ya. Tinggal kita oke. Nah, gitu ya. Berarti yang heading 1 yang mana, Bu? Oke, ini heading 1. Gitu ya. Kita blok heading 1. Nah, kita blok lagi. Berarti yang di sini ya. Coba perhatikan heading 1. Gitu kan ya? Heading 1 kan benar ya? Iya, betul, Bu. Heading 1 dulu. Daftar gambar juga sama, heading 1. Nah, gitu ya. Kemudian pendahuluan juga heading 1. Saya heading 1 dulu ya, biar kalian paham dulu ya. Oke, terus yang bab 2 pembahasan juga heading 1. Nah, ini. Terus yang bab 3 juga heading 1. Yang utama-utama dulu. Nah, ya. Itu untuk heading 1. Nanti untuk yang berikutnya kasih aja heading 2, heading 3. Nah, sekarang cara menampilkannya. Nah, kita tulis ya. Di sini kita arahkan kursornya tadi di daftar isi. Ini. Nah, kita pilih references. Ya. Kemudian kira-kira milih yang mana, Dek? Yang Table of content. table of Ya, content. TOC di sini, table of content. Nah, formatnya itu banyak banget. Ini kalau saya klik langsung jadi. Klik simsalabim. Nah, langsung jadi. Muncul tuh. Sekalian sama angkanya. Kalau kita arahkan dengan CTRL ya, tekan kontrol di keyboard, kemudian diklik di sini, langsung muncul gitu. Langsung diarahkan ke halaman tersebut. Nah, Bu, misalnya Bu, saya ganti halaman misalkan ya. Simpulan ini, nah lihat, simpulan ini saya arahkan ke bawah. Ke halaman berikutnya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Cara update-nya gimana? Tinggal kalian klik kanan aja di sini. Ya, klik kanan, update field. Ada 2. Hanya page numbers-nya aja, nomor halamannya saja, atau sama judul-judulnya. Nah, kalau ingin semuanya, ya pilihnya yang bawah. Misalkan mau berubah susunannya gitu ya, pilihnya yang atas. Kalau untuk nomor halamannya aja, pilih yang atas. Hanya nomor halamannya aja. Tapi kalau untuk yang semuanya, pilih yang bawah. Berarti saya pilih yang atas ya, Bu ya? Iya. Gitu ya, oke. Nah, sekarang sudah berubah untuk yang simpulan. Bu, kalau format IPB itu nggak ada titik-titiknya gitu kan ya. Udah, nggak apa-apa. Kalian pilih di sini. Table of content, pilih custom table of content. Ya, oke. Munculnya seperti ini ya. Ini ada heading 1, heading 2, heading 3 misalnya. Nanti kalian punya sampai heading 4. Ya udah, berarti levelnya kalian jadikan sampai level 4. Ini formatnya bisa classic, bisa distinguished, bisa fancy, modern dan seterusnya. Bu, saya nggak mau ada, ini saya atur sampai heading 3 ya. Nah, tab leadernya saya nggak mau Bu ada titik-titiknya, pilih none. Ya. Ini ada option. Ini ada heading 1, 2, 3. Itu namanya TOC tadi ya. Table of Content levelnya. Heading 1 sebagai orang tua bab. Orang tua bab, kemudian anak bab, sama cucu bab. Gitu ya. Oke. Ini untuk yang modify-nya ya. Kalau ingin memberikan format yang berbeda, kita sementara enggak dulu ya. Seperti ini aja. Kalau sudah kita klik OK. Replace, OK. Nah, kok masih ada?
Masih ada titik-titiknya? Bentar. Oh, tadi belum diklik ya? Oke. Nah, udah. Sekarang udah nggak ada. Ya. Lagi sekarang. Tadi kan baru heading 1 ya. Sekarang kita, Bu, ini biasanya memang kalau kita berikan heading, dia agak turun ke bawah. Tinggal kita naikkan aja dengan tombol delete ke atas. Ya. Sekarang heading 2. Heading 2 tadi yang mana? Masih ingat? Ini ya. Kita Iya, Bu. blok. Ya, kita kasih apa, Dek? Heading 2. Sama, heading 2 warnanya biru. Masih ingat caranya tadi gimana? Klik kanan. Klik kanan, Bu. Modify. Modify. Ya, kasih warna hitam gitu ya. Kasih misalnya kalibri, Bu. Oke, ini 12 aja, Bu. Oke. Terus di bold, ya boleh lah ya, di bold apa enggak. Nanti kalian atur di sini ya, ada B, bold. Kalau sudah di oke. Nah, oke ya. Nah, ini manual, angkanya manual 21 analisis. Nah, kalau misalkan mau otomatis di sininya, kalian bisa nanti gunakan yang ini. Modify. Nah, ada format numbering. Nah, kalian atur di sini nanti ya. Misalkan mau 21, mau berapa. Nah, diatur di sininya. Ya, misalnya di sini ya, diatur sendiri nanti untuk formatnya. Atau bisa juga dengan yang tadi, kalian bikin multi level list, masih ingat? Minggu lalu ya. Coba saya review lagi. Ketika saya punya gini misalnya, apa ya? Misalnya mata kuliah di sekolah vokasi Ibu, misalkan gitu. Terbagi menjadi prodinya dulu, misalkan prodinya manajemen informatika. Kemudian prodinya akuntansi, prodinya ekowisata, misalkan gini ya. Coba diperhatikan. Nah, informatika itu ada misalnya materi statistika. Statistika misalkan dibagi lagi ya dengan tahapan apa materinya, misalkan peluang gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya deh ya. Atau matematika deh ya. Himpunan misalnya gitu. Terus yang kedua materinya bahasa Inggris. Ini misalnya apa? Dibagi reading sama writing. Akuntansi, misalnya anaknya ada mata kuliahnya apa? Yang unik apa ya akuntansi ya? Perpajakan ya. Perpajakan sama apa? Sistem informasi akuntansi. Yuk, perhatikan dulu, semoga masih ingat. Ini saya blok. Kalian bisa pilih di sini multi level list. Yang ini kan? Ya. Nah, matematika anaknya informatika, pilih tab 1 kali di keyboard. 1. Nanti dia menjorok. Peluang cucunya, berarti 2. 1, 2. Gitu ya. Himpunan 2 apa namanya cucu. 1, 2. Nah, bisa juga menggunakan yang di sini namanya format painter. Misalnya, Bu, matematika ini sejajar dengan bahasa Inggris, maka matematika diklik, kalian pilih format painter, diklik yang di sini, klik, nah nanti dia otomatis gitu, ya. Lagi, reading sama kayak mana deh? Peluang dan Peluang, ya peluang. Berarti diklik aja sini peluang, klik reading. Nah, nanti muncul 1, 2, 1 gitu ya. Ini writing sama posisinya, akuntansi sama kayak informatika ya. Oke, perpajakan seperti ini. Nah, simple gitu. Bisa ya membuatnya ya. Atau tadi bisa menggunakan ya numbering. Oke. Ini contoh aja ya. Tadi ini heading berapa? Heading 2. Ini heading berapa? Heading 2. Ya. Ya kan? Iya, Bu. Iya. Nanti penomornya bisa menggunakan itu ya, multi level list sama yang format yang tadi di apa referensinya. Ini heading berapa, Dek? Heading 3, Bu. Heading Ya, 3. heading 3. Oke, kita kasih modify agak bagus, Bu. Oke. Pakai automatic misalnya. Nah, gitu ya. Ini heading 3.
Oke. Sudah ya? Ada lagi yang belum dikasih heading-headingan? Oh ini simpulan ya. Ini heading 3, ini heading. Oh sorry, ini heading berapa, Dek? Heading 2, Bu. Heading 2, Bu. Nah, gitu ya. Kalau sudah, diapakan tadi? Masih ingat diapain? Update, Bu. Iya, diupdate. Caranya tinggal klik kanan gitu ya. Update field, pilih yang mana, Dek? Pilih yang update entire. Entire table. Entire table. Nah, langsung jadi tuh. Ya, simple. Ini boleh kita hapus ya. Itu untuk daftar isi. Nah, sekarang daftar tabel sama daftar gambar ya. Sekalian saya menjelaskan yang gambar. Kalau kalau tabel kemarin sudah kan ya minggu lalu ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ada yang remove, terus ada yang macam-macam ya kemarin ya. Oke, ini saya contohkan aja. Misalnya di desain tadi ya, di pembahasan ada tabel gitu ya, misalkan di sini di analisisnya. Nah, ini kan kemarin sudah ya, ini contoh aja ya. Saya bikin tabel. Nah, kalau judul tabel adanya di mana, Dik? Di atas ya. Kalau gambar di bawah. Nah, caranya gini. Kalau ingin menyisipkan nanti sekalian daftar tabelnya, pertama kalian masuk ke references, gitu kan ya. Kemudian kalian pakai insert caption yang ini, ya. Ini harus dibuat dulu. Nah, labelnya itu baru ada fig, gambar, table. Saya maunya tulisannya bahasa Indonesia, Bu, tabel. Boleh? New label. Tulis aja tabel. Cukup itu aja. Angkanya nggak usah. Karena nanti angka akan di-generate otomatis ya, sehingga masuk ke sini oke gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, tabel 1. Ini kalian bisa atur kayak tadi ya. Di sininya kita atur nggak mau miring, Bu. Ya udah, kalian ganti aja modify gitu ya. Nggak mau miring, tetap 12 misalnya. Nah, gitu ya, ke tengah misalnya. Nah, gitu ya. Oke. Misalnya ini ada perbandingan kinerja algoritma. Ya, itu tabel 1. Terus di tabel kedua, saya tulis di sini deh, di desain masukan. Kan gitu ya. Saya buat lagi tabel. Nah, sama ya. Pilih references. Masih ingat tadi pilih apa? Insert caption. Otomatis nanti dia akan increment 2. Itu sama dia sendiri ya, 2 misalnya apa ya, perbandingan apa deh, waktu eksekusi algoritma. Nah, deh ini kan tabel 2. Gitu ya. Atas tadi tabel 1. Misalnya nyempil di sini. Ada tabel lagi, Bu. Oke, boleh. Kalian tambahkan. Nanti dia akan otomatis yang bawah jadi tabel 3, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau saya insert lagi ya. Insert caption, dia tabel 2. Oke. Yang bawah dia otomatis tabel 3. Bisa difahami sampai sini? Jadi dia urutan ya, menyesuaikan gitu. Nah, ini misalnya apa ya, perbandingan kinerja algoritma. Ada lagi mungkin? Misalnya ini contoh aja ya, laporan rugi laba lah ya. Nggak nyambung jadi kontennya ya. Dah, ini aja ya contoh. Nah, terus untuk menyisipkan daftar isinya, gitu ya, kalian bisa mengarahkan tadi ke yang atas, daftar tabel. Nah, ini ke apa deh kira-kira? Insert table of Figure. Ya. Nah, kalian cari deh caption labelnya yang tabel. Nah, di sini gitu ya. Kalau sudah di oke, tuh langsung muncul. Kalau daftar gambar sama, Bu, sama.
gitu ya, sama dia ya. Nah, contoh di modul kalian itu ada gambar. Nanti kalian buat seperti itu ya. Nah, ada covernya gitu ya, ada daftar isinya dan seterusnya. Nah, di sini di halaman berapa ini ya? 26. Nah, yang lainnya kalian bisa baca di sini ya, Dek ya. Nah, kalian apa? Misalnya saya punya gambar, Bu. Oke. Atau inilah ya. Saya capture aja nih. Nah, foto-foto kalian ya. Boleh di apa? Dibuka ininya, videonya. Saya mau capture dulu sebentar. Mau dijadikan contoh. Ini muka saya tampil nggak, Dek? Tampil ya? Iya, Bu. Tampil, Bu. Contoh ya, saya print screen ya. Oke. Sudah, saya print screen dulu. Oke. Saya masukkan ke sini tadi ya. Ke daftar gambar. Nah, sini ya. Ke halaman 2. Ini bebas ya, penentuan tabelnya, gambarnya di halaman berapa aja bebas. Yang penting kalian bisa membuat daftar isi ya. Nah, ini ya. Oke, kalau mau ingin nge-crop gimana caranya, Dik? Ada picture format ya. Bisa kan di-crop ya? Nah, oke, kita crop di sini. Nah, kemudian mana ini? Nah, ya. Bu, agak miring boleh? Boleh. Kita buat misalnya dia gini. Gitu ya. Atur brightness-nya ada di sini. Jadi intinya ketika ada gambar, itu nanti dia akan menghasilkan tab baru. Kalau saya kliknya di luar, dia nggak akan ada. Kalau saya klik di sini, dia ada. Namanya picture format. Nah, di sini ya. Kalian atur nih pencahayaannya gitu ya. Atau color-nya mau seperti apa, mau seperti ini, itu bisa. Ya. Nah, saya coba memasukkan teks. Misalnya yang tadi ya. Yang ada ini aja deh. Nah. Oke, saya masukkan di sini yang banyak gitu ya. Nah, ini ada teks. Kemudian di sini ada gambar. Kalau gambar saya perkecil, nah gini ya, misalnya. Bu, saya pengennya di atas teksnya. Itu bisa. Kalian aturnya di picture format wrap text. Di sini ya. Ada in front of text. Nah, berarti kita bisa ngatur dia di atas gitu ya. Ada behind text, ada square. Kalau square ada teksnya dia kotak. Maksudnya area ininya kotak. Tapi kalau yang type gitu, yang type di sini. Nah, dia menyesuaikan dengan ukuran atau dengan bentuk si objeknya. Gitu ya. Untuk gambar kita bisa atur pewarnaannya atau mungkin dikasih apa? Seperti ini ya. Itu kita bisa banget ya. Oke. Ini untuk gambar. Kalian nanti bisa praktek sendiri ya untuk yang lainnya. Ada di halaman 26 tadi sini. Kemudian untuk shape ya, warnanya, modenya banyak banget lah ya yang kita bisa atur. Nah, untuk shape drop cap itu kalian bisa pelajari di sini ya. Mungkin kemarin sudah. Nah, drop cap di mana adanya? Misalnya A-nya supaya besar nih. Masih ingat drop cap itu kalau tulisannya ada tulisan karakter pertamanya besar. Nah, di mana tuh? Ada yang tahu? Halo. Ada di sini insert, ini ada drop. Nah, besar sendiri ya. Oke. Kemudian oke, shape ya. Nah, shape ini contoh yang di halaman berapa ini? 33 kayak gini. Ya. Prinsipnya adalah kalau kalian yang membuat shape itu harus ada kanvasnya terlebih dahulu. Kanvasnya di mana, Bu? Di sini. Kalian perhatikan ada insert, ada shape. Nah, gitu ya. Kalian jangan lupa pilih kanvasnya, new drawing canvas. Oke. Ketika saya memasukkan dua objek ini ya, satu objek yang pertama. Kemudian ini kita bisa atur ya deh ya, set fill-nya
Kemudian warna outline-nya Bu, mau orange, mau apa, itu kita bisa atur di sini ya. Oke, kemudian saya masukkan bintang. Kemudian saya hubungkan dengan misalnya konektor gitu ya. Konektornya misalnya line lah ya. Nah, ini lihat tanda ada bulatan-bulatan ya di situ. Saya klik, saya pasangkan. Nah, tuh nyambung. Nah, pas dipaskan. Ini kok enggak ini? Sebentar deh. Kenapa ini? Nah, ya nyambung. Jadi kalau ada pas titiknya, dimanapun pergerakan objek selanjutnya dia akan nyambung tuh si garis-garisnya. Nah, ini kan kalau saya gerakkan yang bintang nggak bergerak. Ini kalau saya gerakkan dia nggak bergerak. Gimana supaya jadi satu objek gitu ya caranya? Kalian buat dia group by. Jadi diklik objeknya, terus tekan tombol shift gitu ya, diklik lagi yang kedua, diklik yang ketiga. Terus klik kanan. Klik kanannya di area sini, jangan di luar, tapi di antara sini, boleh di sini, di sini, di sini gitu ya. Klik kanan, pilih group. Nah, ini akan jadi satu objek gitu ya. Kembalikan lagi gimana Bu? Pilih group kemudian ungroup gitu. Nah, di sini ada yang 3 dimensi gitu ya. Kalau di modul kan ada 3 dimensi, kemudian ada yang apa? Shadow gitu ya. Kalian bisa atur di sini deh, ada shape effect. Nah ya, di sini kalian bisa atur, misalnya dia bentuknya sih apa ini persegi panjang gitu ya, kita bisa atur. Nah ini ya, mau jadi 3 dimensi Bu, boleh kita atur di sini misalnya. Nah ya, terus kita atur bentar. Nah, ini ya, saya atur dulu misalnya oke, ya. Kita atur misalnya apa ya? Sebentar. Ini rotasinya ya untuk ngatur sebentar, ini kok nggak ada di 3 dimensinya deh ya, sebentar. Shape effect. Udah kelihatan ya bevelnya, rotationnya, oke, udah kelihatan. Nah, ini posisinya, lihat ya. Nah, bisa muter-muter kan ya? Ya, ini yang Y-nya. Nah, kelihatan ya? Ini yang Z-nya. Nah, gitu. Terus ini jaraknya ya bisa kita atur. Nah, udah hilang ya jarak dari ground-nya. Oke. Nanti kalian atur ya untuk yang ini. Nah, ini untuk yang warna kedalaman ya, si depth-nya. Kalian bisa ngatur di sini. Ya, warnanya misalkan mau biru, Bu. Nah, beda kan ya, ini orange, ini biru gitu. Kemudian ada juga yang kadang kita pengennya dia jadi wireframe. Itu ada di material sini. Nah, jadi kayak gini. Ya, itu ada di modul ya, yang bagian wireframe. Nah, itu ada di material. Seperti ini. Ya, kalau standar berarti kayak gini. Pencahayaan ngaturnya di sini. Gitu ya. Kalau mau ada shadow, Bu. Oke, di sini ada shadow. Ya, kalian atur aja sendiri. Nah, nanti dicoba aja dibuat semirip mungkin. Jadi nggak harus sama ketiplek sih ya, mirip lah ya. Ini susun-susunannya, ada anak panah gitu ya. Ini ada garisnya. Nanti tinggal di prinsipnya tinggal diklik kanan deh. Nah sini ya, misalnya Bu pengen ada garisnya, oke, klik kanan gitu ya. Kalian bisa format shape. Nah ini bisa diatur mulai dari fill-nya, mau pakai gradient Bu, kemudian lainnya maunya garisnya putus-putus, ada di sini. Kalian pilih yang dash type. Nah, gitu ya, ketebalannya bisa kita atur. Nah, prinsipnya klik kanan, gitu ada format shape-nya, ya. Oke. Jadi nanti tugas kalian membuat seperti saya ini ya. Ada cover-nya, ada kata pengantar gitu ya. Nah, kemudian kalau ada gambar, judulnya sama aja kayak tadi.
Masih ingat ya? References, insert, caption. Ya, kita pilih new label. Kita masukkan gambar. Nah, gitu ya. Oke. Misalnya ini alur apa? Proses pembuatan, misalnya ya, proses pembuatan puding. Nah, terus gimana supaya bisa ke atas tadi? Masih ingat? Bu, ini saya nggak mau ada garisnya, Bu. Masih ingat? Berarti tab leadernya dibuat none. Oh, sorry. Tab leadernya ini table, ini none. Double jadinya. Tabel. Oke. Tab leadernya none. Ya, bener ya? Nah, sekarang gambar. Masih ingat cek gambar gimana caranya? Sama, insert table of figure. Ya. Terus pilih apa, Dek, yang membedakan? Labelnya pilih gambar. Ya. Ini boleh di oke. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Bu, kalau misalnya ada footnote, ada endnote gitu ya. Nah, prinsipnya sama, Dek. Masih ingat ya? Footnote, endnote itu kalau ada keterangan, ya misalnya ini, kalian pilih endnote. Kalau endnote, keterangannya ada di paling bawah. Artinya apa ya, di akhir dari dokumen. Kalau footnote, dia bisa di halaman yang sama. Ya, contohnya ini ada footnote. Ya, kalian pilih aja. Nah, mau apa formatnya? Gitu ya. Misalnya ini ada bottom of page atau below text. Saya pilih yang bottom of page. Ini nomor formatnya. Ya, kalian bisa tentukan sendiri. Kemudian apply. Sorry, kok apply insert. Sorry. Klik di sini ya, footnote. Nah, ini button insert. Nah, otomatis nanti di sini akan ada angka 1. Ya, di sini ada ini gitu ya. Ini teknik membaca, misalnya membaca cepat gitu ya. Oke, kalau yang endnote gitu ya, saya pilih footnote misalnya. Ini dia di akhir dokumen atau section. Misalkan saya pilih end dokumen, nah formatnya bebas. Kalian boleh yang 1, 2, 3, ABC, tentukan sendiri. Ya, misalkan saya pilih yang ini, insert. Nah, ini dia di akhir halaman 10 ya, berarti dia. Oke, misalnya menulis sesuai grammar. Nah, gitu. Kalau mau di switch bisa, Bu? Bisa. Kalian pilih nanti di sini ada convert. Nah, ya bisa di swap atau bisa di convert yang tadinya menjadi endnote atau sebaliknya, gitu ya. Oke, terakhir materinya adalah section. Yuk diperhatikan, ini agak mikir ya, tolong diperhatikan dengan seksama. Oke. Nanti materi yang lainnya bisa dilihat ya di modul ya, kayak misalkan bikin boundary, bikin garis tuh mudah ya. Oke, kalian perhatikan di sini tadi, Dek. Kalau saya berikan nomor halaman, ya, saya pilih insert. Kemudian apa? Nomor halaman masih ingat? Footer ya, header footer. Misalkan mau dibawa, Bu, halamannya. Oke. Saya pilih di sini, kalian perhatikan misalnya yang posisinya bawah sini ya. Nah, ini lihat halamannya. Saya kasih warna berbeda kali ya supaya kalian paham apa kelihatan ya. Ini otomatis, perhatikan halamannya 1. Coba perhatikan. Halamannya 2, terus dia 3 sama semuanya. Nah, Bu, saya pengennya berbeda. Apa bedanya ini? Nah, kalau kita lihat berarti perbedaannya ada berapa, Dek? Perbedaannya ada 2, gitu kan? Yang halamannya I2 gitu kan, I3 sama yang halamannya seperti ini. Nanti kalau berbeda lagi ya berarti bikin lagi sectionnya. Jadi karena ini ada dua pembeda, 2 bagian gitu ya, maka pemberian sectionnya cukup 1 kali gitu. Tapi kalau nanti ada 4 bagian gitu ya, berarti sectionnya dibuatnya 3. Berarti section itu adalah jumlah bagiannya dikurangi 1. Nah, berarti kita lihat ini kan di halaman I1, I2, I3. Nah,
peralihannya di halaman berapa, Dek? Di sini kan? Antara daftar tabel dengan pendahuluan, ya enggak? Iya. Ya, oke. Berarti kalian kursornya letakkan di situ. Di sini berarti lihat. Di daftar gambar, di sini, di antara pelan ini. Ini kalau saya klik di footernya, footer itu nggak ada angkanya. Berarti ibarat rumah kayak aula, nggak ada sekatnya. Kita nggak bisa melakukan proses apa namanya ya, pemisahan format gitu. Ini ya, sehingga kita harus buat caranya gini, diletakkan di antara sini, kemudian kalian pilih layout ya, break, kemudian kalian pilih next page. Ini section ya, section break-nya klik. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau kalian klik di bagian header footernya, dia nambah. Bu, ini 1, ini 2. Oke, nambah. Bu, ini 1, 3, boleh nggak? Boleh. Khawatirnya tadi ke kliknya 2 kali, nggak masalah. Yang penting pokoknya dia apa? Nambah aja gitu ya. Nah, kalau sudah nambah, perhatikan. Ini ada tulisan apa, Dek? Same as previous. Artinya formatnya sama. Nah, kita mau kasih format yang sama nggak? Enggak. Gitu kan? Berarti kalau nggak mau sama, kita klik dulu same as previous-nya. Nah, oke ya. Saya hapus dulu deh ini, Dek. Ini saya hapus ya nomor halamannya. Oke. Berarti nggak ada nomor halamannya ya, Bu ya? Nggak ada. Nah, saya tadi lupa. Di sini ada cover gitu ya. Cover itu nomor halamannya ada nggak, Dek? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada berapa bagian? Ada 3. Bagian. Berarti sectionnya harusnya ada 2. Ada 2. Oke, berarti lagi Bu, lagi ya, lagi. Berarti di antara cover sini, ini kan footernya masih sama tuh, 1-1 gitu ya. Kita ingin berubah, berbeda. Maka di sini layout, break, next page. Nah, gitu ya. Ini nggak ada halamannya, oke, nggak apa-apa. Terus kalian klik di sini, yang bagian kata pengantar, maunya halamannya kan I1. Maka same as previous-nya harus dihilangkan. Caranya gimana, Bu? Kalian ininya harus dimatikan. Link to previous-nya harus dimatikan, gitu ya. Maka caranya adalah kalian klik dulu deh di sini. Klik. Nah, ya. Sorry, klik. Sehingga udah nggak ada lagi link apa same as previous-nya gitu ya. Sekarang kita baru bisa melakukan formatting. Ini nggak ada nomor halamannya, Bu. Oke. Terus yang di sini kita kasih nomor halaman ya dengan cara boleh sini page number ya. Kita format dulu ya, Bu ya. Format, baru format ya, belum nampilkan. Kita kasih I. Oke, berarti number formatnya adalah I1. Nah, ini ada continue sama start. Kita mulai start I kan? Berarti start 1 I1 ya. Oke, kita cek di sini. Ini halamannya nggak ada, ini nggak ada juga. Ini baru format tadi. Kita mau nampilkan, berarti kita pilih page number, taruh di mana gitu kan ya? Taruh di bawah, Bu. Nah, lihat sekarang. Yang cover dia nggak ada nomornya. Yang bawah sekarang ada I1, I2, I3 gitu kan? Nah, terus yang bab 1 pendahuluan. Nah, ini tadi formatnya. Kalau berubah gini, Dek, tinggal di blok aja. Pilih format tadi I1, I2, I3 ya. Nah, nanti dia kembali ke normal gitu. I1 tadi ya. Oh, ini kata pengantarnya mulai dari 2 ya, Dek ya. Saya pengennya mulai dari berapa tadi? Dari 1. Ininya start at. Ya, start at. Nah, ya. Udah 1, 2, 3. Oke, berikutnya pendahuluan. Ingat, pendahuluan ini sectionnya masih sama ternyata tadi ya. Berarti belum. Oke, berarti kita harus berikan lagi. Layout, break, kemudian next page. Nah, pastikan dia berbeda. Oke, kalau sudah berbeda aman. Ya. Kalau sudah diarahkan ke sini kursornya, same as previous-nya harus dihilangkan. Klik di sini dulu. Nah, harus dihilangkan dulu ya. Baru kita ubah formatnya menjadi apa? 1, 2, 3 tadi. Berarti di sini 1, 2, 3. Gitu ya. Start at. Oke, 1. Udah selesai. Kita lihat ya. Covernya nggak ada, nomor halamannya 0 ya. Kata pengantar I1, ini I2,
I3 ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya, Bu, saya mau dikasih header, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Kita kasih di sini misalnya, ya. Pas pendahuluan, dia pendahuluan. Nah, misalkan ya, coba perhatikan. Ini pendahuluan. Nah, pas pembahasan, Bu, saya maunya pembahasan. Oke, berarti kalian perhatikan. Ini sectionnya masih, apa, Dek? Masih sama kan ya? Iya, Bu. Iya, Kalau Bu, masih masih sama, harus diapakan kalau masih sama? harus dipisah. Harus dipisah. Maka caranya kita ke sini, ke pembahasan akhir. Iya, pilih layout, break, next page lagi. Nah, baru bisa diubah. Nah, udah link to previousnya dinonaktifkan. Nah, baru diganti ini dengan pembahasan. Nah, kita coba cek ya. Pendahuluan, ini pembahasan. Tapi, Bu, kok nomornya jadi 1 lagi ya, Bu ya? Nah, berarti harus diapakan, Dek? Formatnya harus diganti dengan continue. Continue dari section yang sebelumnya. Oke. Nah, gitu aja prinsipnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai deh. Ya. Oke. Kalian tugasnya ya selain ada 2 yang hari ini praktikum ini membuat kayak tadi cover, kata pengantar, section itu dikumpulkan, sama 1 lagi yang di modul halaman yang pemeliharaan ayam. Ini yang lainnya bisa dikerjakan sendiri ya. Smart Art itu gampang kok, tinggal klik-klik aja ya. Yang pemeliharaan ayam. Tabel kemarin sudah kan ya. Nah, yang ini. Mana ya? Ada di halaman terakhir dari materi Word. Nah, ini. Pemeliharaan ayam. Ya, silakan dibuat, kemudian buat daftar isinya seperti ini. Jadi ada 2, ya. Saya jelaskan dikit lagi ya, mungkin bagi yang belum tahu Smart Art. Nah, di sini ya. Itu ada di insert. Nah, ini ada Smart Art. Ini banyak banget deh. Kalian mau bikin list, proses, cycle, hierarki gitu ya, gampang. Nah, kalau mau diganti warna, ini ada change color. Intinya mah harus nyoba ya, harus dipraktekkan. Bu mau ganti shape bisa, klik kanan, ada format shape ya, atau change shape di sini. Mau diganti lope-lope, nah itu bisa ya. Mau jadiin 3 dimensi Bu, atur aja di sini. Nah, gitu kasih shadow, kasih apa, atur di sini. Kalau untuk yang organisasi juga ada. Di sini ada insert, smart art, ini ada organization ya atau hierarki. Nah, kalau ingin nambah anaknya, nambah sub-nya, kalian bisa atur di sini, klik kanan. Nah, add shape. Shape-nya mau di mana? After, before, below, assistant gitu ya. Cukup dari saya materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ibu. Ya. Ibu. Iya. Nanti jadi yang dikumpulin itu ada 2 file atau yang pemeliharaan ayam itu masuk ke yang daftar isinya itu, Bu? Ada 2 file. Yang satu latihan hari ini, yang satu lagi yang pemeliharaan ayam. Berarti kalian mengumpulkan 2 file. Oke? Untuk pemeliharaan ayamnya juga pakai daftar isinya, daftar tabel gambar juga ya? Iya, sama. Kan ada di modul. Tadi udah di-share ya. Jadi di sini sudah ada, Dek. Nih daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Teksnya mana? Teksnya yang di sini. Tapi pasti halamannya akan berbeda, tidak sesuai dengan ini halamannya, gitu. Ya, silakan dibuka modulnya ya untuk mempraktekkannya. Karena nggak bisa kalau hanya dengan apa ya, dengan ngomong aja ya, harus praktek. Oke, kakak asdosnya bisa dibantu ya sesuai dengan pembagian yang kemarin. Ya, oke, cukup ya sampai sini ya. Halo. Cukup, langsung praktek ya. Oke, ceria. Siapa lagi yang hari ini ada? Asdos? Hilda ada, Bu. Ya, terus siapa lagi? Ya, kalau ada kesulitan langsung ke kakak Asdos ya, sesuai dengan pembagian yang kemarin. Oke, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung praktek ya.